selamat pagi kelas 1 dan kelas 2. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Nah, Ibu Yustin berharap anak-anak semuanya dalam keadaan sehat, kuat, ya, tetap bersemangat dan tetap bersukacita untuk belajar di rumah ya selama masa pandemi ini ya. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini, hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020, kita akan memulai devosi kita ya. Kita bersyukur karena pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berdevosi lagi melalui video ini ya. Sebelumnya kita mau menyanyikan satu lagu pujian yang berjudul I love you Jesus. Ya, nanti kita juga akan menggunakan bahasa daerah lainnya ya. Ya, supaya anak-anak juga belajar bahasa daerah lainnya ya. Oke. Kita nyanyikan bersama-sama lagu ini. Nah, tadi kita sudah menyanyikan pujian untuk Tuhan. Sekarang kita mau minta kekuatan dari Tuhan ya, minta hikmat supaya kita dapat mengerti apa yang akan disampaikan oleh Tuhan melalui firman ini ya. Nah, sekarang kita mau berdoa, semuanya sikap berdoa yang baik ya. Ibu Yusin berharap anak-anak semua juga dalam sikap duduk yang baik ya, duduk baik, kemudian sikap berdoa, kita lipat tangan, kemudian tutup mata, tundukkan kepalanya. Oke, jika sudah siap, Ibu Yusin akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan, kami boleh bangun dan pagi hari ini kami boleh memulai lagi devosi kami melalui video ini. Engkau berkati sebentar kami yang akan mendengarkan firman-Mu, kiranya
Engkau berikan kami hikmat supaya kami dapat memahami apa yang Engkau akan sampaikan melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke anak-anak, mari kita siapkan Alkitab kita. Kita buka di Perjanjian Baru ya. Kisah Para Rasul 2. Semuanya buka di Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul ada di Perjanjian Baru. Semuanya sudah buka? Ibu Yustin akan baca beberapa ayat ya. Jadi sebenarnya kita akan membaca, sebenarnya harusnya bacanya 1 sampai 13 ya. Tapi nanti anak-anak baca secara mandiri saja ya. Jadi Ibu Yustin akan membacakan beberapa ayat saja ya. Ibu Yustin akan membaca dari ayat pertama sampai yang keempat, kemudian lanjut di ayat 8 sampai ke yang ke-11 ya. Oke, Ibu Yustin akan bacakan, anak-anak sambil melihat di Alkitabnya ya. Oke. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-1, ayat yang pertama yang Ibu bacakan. Judulnya Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ayat yang ke-8, bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Nah, sampai di situ pembacaan kita. Nah, anak-anak, judul perenungan kita pada pagi hari ini yaitu tentang indahnya keragaman bahasa daerah di Indonesia ya. Indahnya keragaman bahasa daerah di Indonesia. Nah, anak-anak pasti tahu ya tentunya bahwa di Indonesia ini banyak sekali bahasa ya. Beragam sekali bahasa ya. Kalau Ibu Yustin sendiri, Ibu Yustin di rumah bahasanya itu adalah bahasa Toraja ya. Tapi kadang-kadang tapi lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia ya. Nah, anak-anak pasti kalau di sini menggunakan bahasa Sangir ya. Ada yang menggunakan bahasa Sangir, ada mungkin hanya logat ya. Kemudian dari guru-guru SLH juga banyak dari daerah lain ya, ada yang dari Ambon, ada yang dari Papua, ada yang dari mana lagi ya, Batak ya, punya bahasanya sendiri ya. Setiap suku itu ada bahasanya sendiri. Bahkan Batak itu
Batak itu bukan hanya satu bahasa saja ya, ada namanya Batak Toba, ada lagi Batak apa lagi ya, jadi tidak hanya satu ya, banyak sekali ya anak-anak. Wah, kita sangat bersyukur ya karena kita memiliki banyak bahasa ya, sungguh indah ya. Ya, nah anak-anak, apakah anak-anak bisa berbahasa ya, berbahasa daerah ya? Kalau bahasa di sini berarti bahasa Sangir ya, bahasa Sangir atau mungkin bahasa Manado ya. Kalau Ibu Yusin sendiri ya, Ibu Yusin sering mendengar ya anak-anak mungkin berlogat ketika berkomunikasi dengan mama atau papa. Ibu Yusin juga sering mendengar anak-anak SLH juga bisa berbahasa daerah ya. Nah, kalau Ibu Yusin sendiri, Ibu Yusin bisa bahasa daerah ya, tapi hanya sedikit-sedikit ya, tidak terlalu menguasai ya, karena Ibu Yusin juga jarang menggunakan bahasanya Ibu Yusin, bahasa Toraja ya, seringnya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, Indonesia itu punya banyak bahasa daerah. Nah, seperti yang di Alkitab yang sudah kita baca tadi ya, di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13 ya. Nanti anak-anak bisa baca keseluruhannya ya, bisa baca bersama dengan mama atau bersama dengan papa atau dengan saudara juga bisa. Nah, anak-anak di dalam cerita yang tadi ya, di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi itu menceritakan tentang orang-orang percaya ya yang berkumpul pada suatu tempat. Nah, mereka merayakan hari Pentakosta ya. Jadi mereka yang berkumpul itu berasal dari daerah dari daerah lain ya, juga tidak hanya satu suku ya, tapi mereka ada banyak begitu. Makanya di sini tadi disebutkan ada bahasa apa saja begitu ya, mereka orang sini, orang daerah sini ya. Mereka ada yang berbahasa daerah, tadi ada Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea dan lain sebagainya ya. Tapi ya, meskipun mereka berbeda-beda ya bahasanya, mereka bahasanya beda-beda nih ya, tapi mereka tetap bersama ya, tetap bersama ngapain tadi ya, merayakan suatu perayaan Pentakosta tadi. Wah, luar biasa ya, walaupun mereka bahasanya beda-beda nih, tapi mereka tetap bersatu untuk merayakan Pentakosta. Nah, tetap bersama begitu. Nah, bagaimana dengan anak-anak ya? Kita di Indonesia ini punya beragam bahasa ya, oleh sebab itu kita harus bersyukur untuk bahasa daerah yang kita miliki di Indonesia ya. Jangan seperti, oh saya orang suku ini ya, kamu sukunya beda, jadi kamu tidak boleh bergaul dengan saya. Tidak begitu ya. Walaupun kita beda bahasa ya, kita harus tetap bersatu ya, dimanapun kita berada ya. Ketika mungkin anak-anak pergi berlibur, terus anak-anak mungkin ketemu dengan suku yang lain ya, kita harus tetap mencintai negeri kita ya. Bahkan kita negeri kita ini adalah negeri yang sangat unik ya. Ya, jarang sekali di luar negeri bahkan ada yang hanya memiliki beberapa bahasa saja ya, ada bahkan yang hanya menggunakan satu bahasa. Tapi di Indonesia ya, kita bersyukur walaupun kita orang Indonesia ini banyak bahasa, banyak suku, tapi kita tetap satu ya, seperti yang ada di Pancasila ya, dasar negara Indonesia, Pancasila. Walaupun kita berbeda-beda kulit, berbeda bahasa, berbeda mungkin rambut ya, tapi kita tetap satu ya, kita tetap satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Simpulannya, tetaplah bersatu meskipun bangsa Indonesia memiliki banyak bahasa, daerah dan adat istiadat ya. Sekarang kita mau tutup dalam doa. Kita mau berdoa semuanya lipat tangan.
Semuanya lipat tangan, tutup mata. Ya, kalau sudah sikap berdoa yang baik, kita akan memulai doa kita. Ibu Justin yang akan pimpin doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat mengucap syukur untuk keragaman bahasa yang Engkau sudah berikan pada bangsa Indonesia ini Tuhan. Dan walaupun kami berbeda-beda Tuhan, tapi kami tetap bersatu, satu Indonesia. Dan kiranya kami juga saling menghargai setiap apa yang menjadi bahasa kami di setiap sukunya Tuhan. Biarlah itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk saling mengasihi satu dengan yang lain seperti yang Engkau ajarkan kepada kami Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke anak-anak, kita sudah selesai untuk devosi kita. Anak-anak semangat ya, tetap semangat belajar ya, jangan ya memang bosan ya, kalau di rumah pasti kita rasa bosan, kita pengen ketemu teman ya. Kalau di sekolah kan anak-anak biasanya mainnya sama teman, terus berkomunikasi juga dengan guru-guru ya. Anak-anak pasti kangen dengan teman-teman, dengan guru-guru. Tapi ya karena sekarang ini masih pandemi corona ya, masih covid, nah, kita harus menjaga kesehatan kita ya. Kita tetap berdoa supaya coronanya pergi ya, supaya coronanya tidak ada lagi dan kita bisa belajar bersama-sama di sekolah ya. Tapi ingat pesannya ibu guru atau mungkin bapak guru yang sudah memberikan pesan kepada anak-anak, tetap semangat belajar ya. Kalau sudah mungkin merasa bosan, boleh pergi berlibur begitu, hari Sabtu kah, hari Minggu kah ya, atau sore-sore jalan atau main sepeda ya. Tapi harus ingat waktu ya, harus ingat waktu. Ada waktunya untuk main, ada waktunya untuk belajar, ada waktunya untuk bersantai-santai, ada waktunya untuk apa lagi ya, untuk beristirahat ya. Jangan sampai anak-anak gunakan semua waktunya untuk main dan lupa sama tanggung jawabnya ya. Anak-anak adalah siswa ya, punya tanggung jawab ya. Ibu Justin juga punya tanggung jawab, orang tua juga punya tugas dan tanggung jawabnya ya. Jadi anak-anak harus semangat, orang tua juga semangat, dan Ibu Justin juga semangat ya. Guru-guru yang lain, bapak ibu guru juga semangat. Oke anak-anak, bisa? Oke, bye-bye semuanya. God bless you and I love you. Bye-bye kelas 1 dan kelas 2.